Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 418. Lalu bagaimana denganmu? Mengapa kau sepertinya tahu segalanya di medan perang para dewa dan iblis? Bahkan kamu mengetahui kepribadian bulu putih hitam ini. Sudahkah kamu memasuki medan perang para dewa dan iblis ini sejak lama? Siapa kamu? Dev menatap Kelly dan bertanya. Dia sangat ingin tahu tentang identitas Kelly. Aku tidak akan memberitahumu. Kelly tersenyum, lalu bergegas maju dengan bulu putih hitam. Dev Chen tersenyum tak berdaya dan mengejarnya secara langsung. Keduanya menyimpan rahasia satu sama lain, yang bukan hal yang buruk. Lagi pula, mereka baru saja bertemu, dan tidak mungkin membocorkan detailnya. Apalagi identitas Kelly sepertinya tidak sederhana, dan dia tidak akan dengan mudah menunjukkan identitasnya. Dev Chen mengendarai gagak bulu putih hitam dengan Kelly, kecepatannya jelas jauh lebih cepat, meninggalkan semua orang jauh di belakang. Hei! Lihat, apa itu? Kelly tiba-tiba mengarahkan jarinya ke depannya dan berkata. Dev Chen buru-buru mengikuti arah jari Kelly dan menemukan bahwa tidak jauh, pusaran hitam besar turun dari langit, dan di atas pusaran hitam, ada awan gelap, dan guntur dan kilat terus berjatuhan, lalu menghilang ke dalam pusaran hitam. Di pusaran air hitam itu, pasti ada semacam makhluk, dan guntur dan petirnya seperti kesengsaraan guntur. Meskipun Anda tidak dapat menggunakan kesadaran ilahi untuk merasakan, dari kejauhan, guntur dan kilat tidak seperti guntur dan kilat biasa, tetapi lebih seperti kesengsaraan guntur. Lagi pula, badai petir tidak terbagi menjadi beberapa wilayah. Bahkan di alam rahasia wilayah pribadi, jika seseorang atau monster melintasi kesengsaraan surgawi, itu juga akan menyebabkan badai petir. Jadi di medan perang para dewa dan iblis ini, wajar jika badai petir muncul. Apa? Kesengsaraan guntur? Mungkinkah seseorang tidak dapat selamat dari kesengsaraan tersebut? Kelly terkejut. Seharusnya ras manusia tidak melewati masa kesengsaraan seperti itu. Agak aneh melihat kesengsaraan menghilang setelah guntur dan kilat menyambar. Alis Dev Chen sedikit mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Apakah itu semacam monster? Kelly juga mengerutkan kening, guruku tidak memberitahuku bahwa ada. Tiba-tiba, Kelly menyadari bahwa dia bocor, jadi dia segera menutup mulutnya. Dev Chen kemudian menatap Kelly dan berkata, apa yang baru saja kau katakan? Guru apa? Tidak, aku bilang akan sangat bagus jika guruku ada di sini, sehingga aku tidak takut jika bertemu monster yang kuat. Kelly buru-buru mengubah kata-katanya. Dev Chen melirik Kelly, dia tahu bahwa gadis kecil ini pasti menyembunyikan sesuatu, tapi dia tidak mau bertanya. Saat ini, perlu diketahui apa yang ada di pusaran angin hitam. Dev Chen berencana untuk membawa gagak bulu putih hitam lebih dekat dan memeriksa apa yang ada di pusaran air hitam, tetapi seluruh tubuh bulu putih hitam gemetar dan tidak berani melangkah maju sama sekali, dan akhirnya jatuh langsung ke tanah. Ayo kita berkeliling di sini. Sekarang kekuatan dalam tubuh ditekan, jika itu benar-benar monster, tidak ada cara untuk menghadapinya. Kata Dev Chen. Melihat Kelly ingin mendekat, dia berbisik. Apakah kamu takut? Dev Chen melirik Kelly dan bertanya. Saya tidak takut. Kelly melihat bahwa Dev Chen merendahkan dirinya, dan langsung berpura-pura tidak takut. Oke. Karena kau tidak takut, maka perhatikan lebih dekat. Mungkin Anda bisa mendapatkan beberapa harta di pusaran air hitam ini. Setelah Dev Chen berbicara, dia berjalan langsung menuju pusaran hitam. Kelly melihat rune di telapak tangannya, lalu mencubit liontin giok yang menyelamatkan nyawanya, lalu menggertakkan gigi dan mengikutinya. Tapi saat mereka mendekat, kekuatan besar tiba-tiba menyerang, langsung mengguncang Dev Chen dan Kelly mundur dan terbang keluar. Kemudian dari pusaran air hitam, sesosok perlahan muncul, dan kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan terpancar di sekitar sosok itu. Pada saat ini, mereka melihat dengan jelas, dan ternyata itu adalah monster. Monster ini melompat keluar dari pusaran air hitam hanya dengan satu kaki, dan memegang dua palu guntur di kedua tangannya. Saat kedua palu bertabrakan, guntur dan kilat meledak. Apa? Binatang guntur? Ini ternyata adalah binatang guntur yang legendaris?
Ketika Kelly melihat monster aneh ini, dia langsung berteriak kaget. Ras manusia sialan, sialan. Mengganggu kultivasi saya. Binatang guntur meludahkan kata-kata manusia dan terus mendekat ke arah Dev dan Kelly. Dan guntur dan kilat yang menakutkan di tubuhnya sudah mengunci Dev Chen dan Kelly. Jika di luar, Dev Chen tidak takut. Bagaimanapun, dia sudah memiliki asal mula guntur dan kilat, dan Dev Chen dapat menyerap dan memurnikan guntur dan kilat ini sepenuhnya. Tapi sekarang, selain menggunakan kekuatan fisik tubuhnya, dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Melihat binatang guntur mendekat terus-menerus, Kelly mengulurkan telapak tangannya dan terus melambai pada binatang guntur. Dia ingin mengandalkan rune di telapak tangannya untuk mengusir binatang guntur, tetapi setelah mencoba beberapa kali, rune telapak tangan Kelly tidak bergerak sama sekali. Melihat binatang guntur semakin dekat dan dekat, air mata Kelly hampir mengalir keluar. Guru, kau menipu orang, bagaimana ini bisa terjadi? Kelly berteriak. Dev Chen melihat Kelly yang menangis keras, dia akhirnya mengerti saat ini. Setelah Kelly memasuki medan perang para dewa dan iblis, dia bertindak mandiri, seolah-olah dia percaya diri. Ternyata orang lain sudah membuka jalan bagi Kelly. Tampaknya guru Kelly pasti telah memasuki medan perang para dewa dan iblis dan memberitahu Kelly segalanya, sehingga Kelly akan terlihat sangat percaya diri. Kemunculan binatang guntur saat ini jelas tidak terduga bagi Kelly. Dev Chen mencoba untuk memancarkan aura naganya, berharap aura ini dapat menakuti binatang guntur dan membiarkan binatang guntur berhenti. Tapi ketika dia hendak memancarkan aura ras naga di tubuhnya, dua cahaya putih tiba-tiba melintas dari cincin penyimpanannya. Kemudian unicorn api kecil dan binatang kecil yang menelan langit muncul di depan Dev Chen dan Kelly. Kedua makhluk kecil itu sangat kecil, dan di depan binatang guntur besar itu, mereka seperti dua anak anjing kecil. Tapi kedua makhluk ini sama sekali tidak takut, membuka mulut mereka dan meraung. Raungan unicorn api kecil dan binatang kecil yang menelan langit langsung membuat takut binatang guntur itu berulang kali. Pada akhirnya, karena panik, dia jatuh ke tanah. Guntur dan kilat yang menyebar di seluruh tubuhnya juga menghilang dalam sekejap, dan binatang guntur itu tergeletak di tanah, memandangi unicorn api dan binatang penelan langit dengan ngeri, tak bergerak. Unicorn api kecil dan binatang kecil penelan langit berjalan di depan binatang guntur dengan kecepatan yang tidak dikenali oleh kerabatnya. Pop, pop, pop. Dia langsung berteriak kaget. Kedua makhluk kecil itu, unicorn api kecil dan binatang kecil penelan langit, melompat langsung ke kepala binatang guntur, diikuti dengan beberapa tamparan. Binatang guntur yang ditampar tidak berani bergerak. Kelly yang ada di samping, melihatnya dengan linglung. Dia tidak tahu, dari mana dua makhluk kecil ini berasal, mengapa mereka begitu luar biasa. Dev Chen melihat kedua makhluk kecil itu, mereka terdiam beberapa saat. Tampaknya kedua hewan ini, pada saat di dalam cincin penyimpanan Dev, mereka menjadi cukup akrab satu sama lain. Terutama binatang kecil yang menelan langit, makhluk yang tidur sepanjang hari ini, tidak menyangka akan keluar hari ini. Setelah menampar binatang guntur beberapa kali, kedua makhluk kecil itu berjalan kembali dengan kecepatan yang tidak dikenali oleh kerabatnya. Dan dia menggoyangkan pantatnya di depan Dev Chen, seolah-olah dia sedang pamer. Kemudian kedua makhluk kecil itu kembali ke cincin penyimpanan. Persetan. Bocah sontoloyo. Dev Chen terdiam beberapa saat, dia sepertinya dihina oleh dua makhluk kecil ini yang bahkan tidak memiliki rambut sama sekali. Kelly melihat kedua makhluk kecil itu memasuki cincin penyimpanan Dev, dan akhirnya mengerti mengapa gagak bulu hitam putih takut. Ternyata Dev Chen masih ada dua hewan peliharaan kecil yang luar biasa di tubuhnya. Kelly tidak tahu apa itu unicorn api kecil dan binatang kecil penelan langit, jadi dia hanya menganggap mereka sebagai hewan peliharaan. Rekan Taois, saya baru saja sembrono, maafkan saya, maafkan saya. Binatang guntur bangkit dan terus membungkuk ke arah Dev. Kelly tidak mengenal unicorn api dan binatang yang menelan langit, tetapi binatang guntur mengetahuinya. Orang yang bisa membesarkan dua jenis makhluk roh ini, bahkan jika Anda memberinya 10.000 nyali, dan dia tidak berani menyinggung perasaan. Tidak masalah. Dev Chen melambaikan tangannya dengan santai, seolah-olah dia tidak peduli, dia setengah ketakutan sampai mati barusan.
Apakah kau memicu badai petir untuk turun? Kau melintasi kesengsaraan guntur? Dev Chen bertanya kepada binatang guntur. Saya hanya menggunakan kesengsaraan guntur hanya untuk berlatih, tidak untuk melintasi. Binatang guntur menjawab dengan jujur. Pada saat ini, semua orang yang tertinggal muncul, dan ketika mereka melihat binatang guntur di depan mereka, ekspresi mereka berubah drastis. Binatang guntur? Ada binatang guntur saat ini? Orang tua di kerumunan mengenali binatang guntur itu, kakinya menjadi lunak ketakutan, dan dia langsung jatuh. Di dunia surga dan manusia, binatang guntur hanyalah sebuah legenda. Hanya sedikit orang yang pernah melihat binatang guntur, dan mereka telah mendengar bahwa binatang guntur itu sangat ganas. Dengan sentuhan dua palu godam, itu bisa memancarkan 10.000 guntur dan kilat, langsung menghanguskan orang. Binatang guntur melirik semua orang, lalu melihat Dev Chen lagi. Dia adalah kawan kita bersama. Dev berkata. Setelah melihat ini, binatang guntur buru-buru menyingkirkan palu gandanya, mengepalkan tinjunya dan berkata. Sesama Taois, tidak perlu takut, aku tidak akan menyakiti kalian. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan binatang guntur, mereka merasa lega. Dikabarkan bahwa binatang guntur ini kejam. Ketika saya melihatnya kali ini, semua rumor itu salah. Sepertinya binatang guntur ini tidak galak dan memiliki kepribadian yang sangat baik. Ketika saya keluar lain kali, siapapun yang mengatakan bahwa binatang guntur itu kejam, saya akan berdebat dengannya. Melihat bahwa binatang guntur itu sama sekali tidak berbahaya, para biksu mulai mendiskusikannya. Dev Chen lalu dia tersenyum tipis. Jika bukan karena binatang guntur ditakuti oleh unicorn api kecil dan binatang kecil yang menelan langit, mereka mungkin sudah mati di bawah guntur dan kilat sekarang. Jika kami maju dari sini, apakah kami akan mencapai tebing tulang patah? Kelly bertanya pada binatang guntur. Binatang guntur tercengang, lalu mengangguk, ya, saya tidak mengenal gadis ini, bagaimana Anda tahu bahwa ada tebing tulang patah di depan Anda? Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Kelly mengerutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, saya belum pernah ke sini, saya hanya mendengarnya. Dev Chen melirik Kelly dan tahu bahwa Kelly tidak pernah berada di sini 100, hanya pernah mendengar seseorang membicarakannya secara mendetail. Apa itu tebing tulang patah? Dev Chen bertanya. Tebing tulang patah hanyalah tebing biasa. Kata binatang guntur. Tebing? Itu adalah ladang salju, apakah ada tebing? Dari mana tebing itu berasal? Dev Chen sedikit bingung. Meskipun ini adalah ladang salju, jika Anda bergerak maju, akan ada kesalahan besar. Awalnya, tidak ada tebing tulang patah di sini, hanya karena bertahun-tahun yang lalu, seorang pria kuat datang ke sini dan bertarung dengan seorang kultivator iblis. Pada akhirnya, benua ladang salju tiba-tiba terbagi menjadi dua. Ada patahan di dua benua, membentuk tebing yang sangat besar. Pada saat yang sama, ada banyak tulang di bawah tebing itu, sehingga disebut tebing tulang patah. Binatang guntur dijelaskan secara detail. Ada tebing, dari mana tebing itu berasal? Kultivator iblis. Apakah ada kultivator iblis di sini? Tavesetikit menkerutkan kening. Ini adalah medan perang para dewa dan iblis. Setelah bertahun-tahun, adakah yang bisa bertahan? Dan siapa pria kuat itu? Kultivator iblis itu adalah yang selamat di medan perang para dewa dan iblis ini, tetapi pada akhirnya dia dipenggal, dan sisa jiwa dari kultivator iblis itu disembunyikan di tulang putih tebing tulang patah. Penindasan langit dan bumi di sini juga merupakan pekerjaan orang kuat, yang secara langsung menekan kekuatan para biksu yang masuk ke sini. Binatang guntur berkata, Sialan. Sialan, pria kuat itu sangat luar biasa. Dev Chen terkejut, dia mengira bahwa penindasan langit dan bumi adalah pekerjaan dari kekuatan tertentu yang kuat setelah pembentukan medan perang para dewa dan iblis. Tanpa diduga, ternyata itu adalah pekerjaan seorang pria yang kuat di belakang. Apakah ada sosok yang luar biasa di dunia surga dan manusia? Ketika semua orang mendengar bahwa ini adalah medan perang para dewa dan iblis, mereka semua terkejut. Mereka mengira itu adalah reruntuhan peninggalan tertentu dan datang untuk menemukan beberapa harta karun. Jika mereka tahu itu adalah medan perang para dewa dan iblis, mereka takut banyak orang tidak akan masuk.
Bagaimanapun, medan perang para dewa dan iblis sangat berbahaya, dan berbeda dengan reruntuhan. Kelly mendengarkan kata-kata binatang guntur itu, matanya menjadi sedikit cerdik. Lalu bagaimana kamu tahu begitu banyak? Kenapa orang kuat itu tidak membunuhmu? Kelly bertanya. Saya hanyalah seekor tikus salju saat itu, dan kemudian saya secara tidak sengaja tersambar petir yang disebabkan oleh peperangan antara yang terkuat, dan saya cukup beruntung untuk berubah menjadi binatang guntur sebelum saya mati. Orang kuat saat itu, dia bahkan tidak akan menganggapku, jadi bagaimana dia bisa membunuhku? Binatang guntur menjelaskan. Setelah Kelly mendengarkan, dia berhenti berbicara, tetapi melihat ke depan dengan serius. Pada saat ini, Kelly sedikit bingung, karena sekarang perkembangan medan perang dewa dan iblis tidak lagi berjalan sesuai rencana sebelumnya. Kemunculan binatang guntur yang tiba-tiba ini, serta kultivator iblis yang meninggalkan gumpalan jiwa yang tersisa. Dia tidak tahu berapa banyak hal yang tidak diketahui di masa depan. Jika Anda melanjutkan, pasti akan ada bahaya. Tetapi jika dia pergi dan kembali seperti ini, Kelly tidak tahu bagaimana berbicara, lagi pula, orang-orang di belakangnya semua mengikutinya. Guru, aku benar-benar akan dibunuh karenamu. Bukankah kau mengatakan bahwa kau telah membuka jalan untukku? Kelly mengutuk gurunya di dalam hatinya. Namun, saat ini, dia tidak bisa menunjukkan terlalu banyak kepanikan, dia hanya bisa berpura-pura tenang dan berkata, rekan-rekan Taois, jika Anda terus berjalan ke depan, itu pasti akan sangat berbahaya. Jika Anda tidak mau terus mengambil resiko, maka kalian dapat kembali dengan cara yang sama. Kelly ingin semua orang mengambil keputusan dan mengatakan bahwa jika dia tidak mengambil risiko, dia tidak bisa menjamin keselamatan semua orang dan bisa kembali bersamanya. Semua orang terdiam. Mereka awalnya mengira tempat ini adalah reruntuhan, tetapi mereka tidak menyangka ini akan menjadi medan perang para dewa dan iblis. Tidak ada yang tahu berapa tingkat bahaya di depan. Dan ada juga kultivator iblis dengan gumpalan jiwa yang tersisa di depannya. Jelas, kultivator iblis itu kuat. Bahkan jika itu hanya gumpalan jiwa yang tersisa, mereka tidak tahu apakah mereka bisa menghadapinya. Jika pergi, mungkin ada banyak harta yang menunggu mereka di depan mereka. Lagi pula, ada tebing tulang yang patah di depan, dan tulang-tulangnya ada di seluruh tanah. Tulang-tulang ini pada dasarnya adalah dewa iblis abadi yang mati dalam pertempuran selama perang besar para dewa dan iblis. Siapa yang tidak memiliki beberapa harta senjata ajaib di tangan para dewa dan iblis ini? Semua orang sudah mati, dan harta karun magis itu pasti tertinggal di medan perang para dewa dan iblis ini. Semua orang terjerat saat ini, tidak pergi atau kembali. Yulian, Nona Ju, ayo pergi. Dev Chen melihat melalui pikiran Kelly, jadi dia memanggil Yulian dan Violet, dan mereka berjalan maju sendirian. Di medan perang dewa dan iblis seperti itu, pasti ada harta karun magis yang tak terhitung jumlahnya di depanmu, dan aku tidak tahu apakah tas penyimpanan yang aku bawa sudah cukup. Seperti kata pepatah, yang berani mati kaya dan yang pemalu mati kelaparan. Saya lebih suka mati kaya daripada mati kelaparan. Dev Chen berkata dengan keras saat dia berjalan. Rekan Taois, bawa aku bersamamu. Setidaknya saya masih memiliki kekuatan, dan kekuatan saya tidak ditekan. Melihat Dev Chen terus bergerak maju, binatang guntur segera menyusul dan berkata, binatang guntur telah berada di sini selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah berani pergi ke sana. Dia sendiri takut menghadapi bahaya apapun. Sekarang Dev Chen menemaninya, dia bisa yakin. Bagaimanapun, Dev Chen masih memiliki unicorn api dan binatang yang menelan langit di tangannya. Jangan melihat kedua binatang kecil ini. Meskipun kecil, tapi mereka tidak lemah. Melihat bahwa binatang guntur akan mengikuti Dev Chen dan melanjutkan, semua orang yang masih ragu-ragu segera mengejarnya. Hei! Rekan Taois, tunggu sebentar, kami juga akan bersamamu. Ya, bersama-sama, meski kami akan mati, kami tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Oke. Segera. Lanjutkan bertarung, toh kami sudah ada di sini. Semua biksu menyusul Dev Chen satu demi satu, dan mereka ingin mengikuti Dev. Pada saat ini, hanya Kelly yang dibiarkan berdiri sendirian di tempat yang sama, menatap punggung Dev Chen dengan linglung. Dia benar-benar ingin membuka mulutnya dan memarahi Dev Chen saat ini,
apa yang dipamerkan saat ini. Jika bukan karena Dev Chen, mungkin semua orang akan kembali dengan cara yang sama. Faktanya, saat ini, Dev Chen juga diam-diam melihat Kelly. Apa yang paling diinginkan Dev Chen adalah agar Kelly mengikutinya, bagaimanapun juga, Kelly memiliki rune yang kuat di tangannya. Dan Kelly juga akrab dengan tempat ini dan dapat banyak membantu. Adapun para biksu lainnya, mereka telah ditekan kekuatannya dan menjadi orang biasa, dan tidak ada gunanya mereka mengikuti. Terlihat bahwa Kelly sudah lama tidak bergerak, dan Dev Chen juga sedikit cemas di hatinya. Oke. Tunggu aku, karena semua orang mau ikut, maka aku akan ikut. Kelly akhirnya menggertakkan giginya dan mengejar Dev Chen dan yang lainnya. Hehehe. Setelah melihat ini, Dev Chen mengangkat sudut mulutnya sedikit dan tertawa. Tebing tulang patah. Semua orang berdiri di tepi tebing, memandangi tebing tak berdasar, mereka semua takut mati. Bukankah ini berarti bahwa ini adalah tebing yang terjepit dari sambungan dua benua? Bagaimana bisa ada celah yang begitu besar? Sejauh mata telanjang Anda bisa melihat, itu gelap gulita, dan Anda tidak bisa melihat apa-apa. Seluruh benua tampaknya terputus langsung di sini. Kegelapan di depan tampaknya menjadi akhir. Ini, bagaimana perjalanan ini bisa berlanjut? Ini terlalu dalam. Seseorang mengeluh tanpa daya. Kata binatang guntur. Sekarang, kekuatan semua orang telah ditekan. Mereka hanya orang biasa. Siapa yang berani melompat langsung dan tidak hancur berkeping-keping? Terlebih lagi, tidak ada yang tahu apa yang ada di bawah, itu adalah area yang tidak diketahui. Aku bisa menurunkanmu. Pada saat ini, binatang guntur berbicara. Semua orang di sini telah ditekan kekuatannya, hanya binatang guntur yang belum ditekan. Itu bagus, kalau begitu tolong turunkan kami. Kata orang tua di antara para biarawan. Tapi menurunkan begitu banyak orang akan menghabiskan banyak kekuatanku, jadi. Binatang guntur sedikit mengerutkan kening. Jangan khawatir, kami pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ketika kami menemukan harta karun itu, kami akan memberi Anda beberapa. Orang tua itu mengerti arti dari kata-kata binatang guntur dan berkata dengan tergesa-gesa. Para biksu lainnya juga mengangguk setuju. Jika binatang guntur tidak diizinkan untuk menurunkan mereka, mereka hanya bisa sampai di sini. Harta tidak banyak berguna bagi saya, tetapi jika Anda memiliki batu roh, Anda dapat memberi saya beberapa dan membiarkan saya mengisi kembali kekuatan saya. Binatang guntur berkata langsung. Jelas, binatang guntur ini menginginkan batu roh untuk menurunkan semua orang. Ketika mereka mendengar bahwa batu roh yang diinginkannya, semua biksu tercengang sejenak, dan kemudian mereka saling memandang. Bagaimanapun, harta itu semuanya adalah roti pipih yang dicat, dan janji yang tidak diketahui adalah yang paling tidak berharga. Tetapi jika Anda menginginkan batu roh, itulah cara sebenarnya untuk menggali harta mereka. Melihat semua orang ragu-ragu, binatang guntur berkata, aku juga tidak akan memaksa. Jika Anda tidak ingin turun, perlakukan saya seolah-olah saya tidak mengatakan apa-apa. Oke, aku akan membayarnya. Okelah, segerakan. Beberapa biksu memutuskan untuk mengeluarkan batu roh dengan imbalan kesempatan mereka sendiri untuk turun. Pada akhirnya, beberapa orang bersedia memberikan batu roh, dan beberapa tidak mau. Hanya setengah dari mereka yang mengeluarkan batu roh dan berencana untuk turun dan mencari tahu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dev Chen dan Kelly juga akan mengambil batu roh, tetapi binatang guntur menolak. Kedua sahabat Taois tidak perlu mengeluarkan, ayo turun sekarang. Setelah binatang guntur selesai berbicara, palu ganda menyentuh ringan. Boom! Biarawan! Langit dan bumi bergetar beberapa saat, kemudian guntur dan kilat membombardir mereka. Guntur dan kilat ini berubah menjadi bola cahaya di udara, dan kemudian menyelimuti mereka. Binatang guntur mengendalikan bola cahaya dan kemudian perlahan mendaratkannya di bawah tebing, kecepatannya dikendalikan dengan sangat lambat. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang biasa saat ini, dan jika ada yang tidak beres, mereka pasti tidak akan selamat. Perlahan, semua orang ditelan oleh kegelapan, karena tidak ada kesadaran ilahi, sehingga situasi di sekitarnya hanya terlihat dengan mata telanjang. Dalam kegelapan ini, banyak orang mulai panik dan napas mereka menjadi cepat.
Bahkan Kelly memegang liontin batu giok yang menyelamatkan jiwa di tangannya, ekspresinya sangat tegang. Nona Lin, jangan gugup, santai. Semuanya akan baik-baik saja. Dev Chen mencoba menghibur. Sambil menghibur Kelly, Dev Chen sendiri tampaknya serius, karena dia selalu merasa sedikit tidak nyaman. Kegelisahan semacam ini adalah perasaan bahwa bahaya akan datang. Dev Chen hanya bisa mengepalkan tangan dengan erat, dan kekuatan seluruh tubuhnya terkonsentrasi pada kepalan tangannya. Dan yang lainnya juga tampak khusyuk, dan beberapa diam-diam berdoa. Mereka seperti anak domba yang akan disembelih dalam kegelapan. Bergemuruh. Tiba-tiba guntur dan kilat menyambar, dan ada secercah cahaya di kegelapan. Semua orang juga memanfaatkan cahaya ini, dan akhirnya melihat situasi di bawah tebing tulang patah. Sepotong seputih salju, itu bukan salju, tapi tulang putih. Aura kuat yin dan aura jahat terus datang dari bawah. Pada saat ini, wajah semua orang bahkan lebih jelek. Tubuh Kelly juga sedikit bergetar, dan dia mencondongkan tubuhnya ke arah tubuh Dev Chen tanpa sadar. Dev Chen menjangkau untuk menahan pinggang Kelly, Kelly juga tidak menolak. Saat ini, seseorang paling membutuhkan kenyamanan. Yulian, yang berada di samping, tidak bisa menahan tawa diam-diam ketika dia melihat pemandangan ini. Tapi Violet hanya memutar matanya dan memalingkan kepalanya ke samping. Ini berbahaya. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah di lautan pengetahuan Dev Chen tiba-tiba mengingatkannya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat bola cahaya besar itu tiba-tiba bergetar, dan semua orang hanya merasa pusing untuk sementara waktu. Pada saat ini, wajah binatang guntur juga berubah drastis, dan dia buru-buru mengingatkannya, berpegangan erat, aku akan mempercepat. Binatang guntur mengendalikan bola cahaya dan dengan cepat jatuh. Ada semburan api di sekitar bola cahaya, dan dengan suara klik, ada celah pada bola cahaya. Wajah semua orang berubah drastis. Tanpa perlindungan bola cahaya ini, jika jatuh, mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Saat ini, banyak orang menyesalinya, lebih baik tidak turun. Anda masih bisa menyelamatkan batu roh Anda, dan Anda tidak kehilangan nyawa. Tetapi saat ini, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Tiba-tiba, semua orang melihat telapak tangan besar dalam kegelapan, dengan lembut menepuk bola cahaya. Boom! Biarawan! 2R. Bola cahaya hancur seketika. Dan Anda tidak kehilangan nyawa. Binatang guntur menyemburkan darah, dan tubuhnya jatuh lurus ke bawah. Semua orang juga jatuh satu demi satu, dan tubuh mereka jatuh tak terkendali. Kelly masih dipegang oleh Dev Chen, memegang erat liontin giok di tangannya, dan sedikit tekad melintas di matanya. Tetapi ketika Kelly hendak mengaktifkan liontin batu giok yang menyelamatkan jiwa, kekuatan yang menakutkan menyapu, dan semua orang tersapu oleh kekuatan ini seperti daun. Semua orang hanya merasakan pikiran mereka tenggelam, dan kemudian jatuh ke dalam kegelapan. Saya tidak tahu berapa lama, Dev Chen perlahan membuka matanya dan bangun dari pingsan. Ketika dia membuka mata, hal pertama yang dia lihat adalah wajah cantik Kelly. Mereka berdua masih saling berpelukan, dan mereka sangat dekat satu sama lain, dan bibir mereka begitu dekat, mereka hendak berciuman dengan sedikit gerakan. Dev Chen melihat Kelly seperti itu, dia menjilat bibirnya dengan lembut, dan api hasrat tanpa nama di hatinya terus melonjak. Tapi saat ini, Kelly juga tiba-tiba membuka matanya, dan mereka berdua saling memandang dengan mata saling berhadapan, dekat sekali. Kelly tersipu, tapi juga terlihat malu. Kau. Cepat bangun, dan tarik saya. Kelly berkata dengan suara rendah. Oh, maaf. Dev Chen buru-buru bangkit, lalu membantu Kelly juga. Mereka melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada orang lain, dan di bawah kaki mereka, tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya, beberapa di antaranya telah berubah menjadi bubuk. Bagaimana dengan yang lain? Mengapa tidak ada bayangan orang lain? Kelly bertanya. Entahlah, kurasa mereka jatuh di tempat lain, ayo kita cari. Kata Dev. Ah. Tapi begitu dia menggerakkan langkahnya, Kelly tiba-tiba berteriak. Nona Lin, ada apa denganmu? Dev Chen buru-buru membungkuk dan bertanya. Kaki saya sepertinya cedera. Kelly mengerutkan kening. Lalu apa yang harus saya lakukan? Haruskah aku menggendongmu?
Dev Chen melihat kaki Kelly, dia berkata tanpa daya. Jika basis kultivasi tidak disegel, Dev Chen dapat membantu Kelly sembuh, cedera kecil ini bukanlah apa-apa. Tapi sekarang mereka semua adalah orang biasa, jadi tidak mungkin. Kelly menggelengkan kepalanya, jangan peluk aku khawatir kau akan memukulku dengan tongkat anu. Kata-kata Kelly membuat Dev Chen tersipu tiba-tiba. Nona Lin, maafkan aku tidak bermaksud begitu. Jika itu masalahnya, maka aku akan menggendongmu di punggungku, jadi tongkatku tidak akan bisa mengenaimu. Setelah mengatakan itu, Dev jongkok di depan Kelly. Tidak apa-apa. Kelly berbaring telentang dan membiarkannya menggendongnya. Meskipun kekuatannya tertekan, masih mudah untuk menggendong seorang wanita di punggung Anda. Dev Chen menggendong Kelly di punggungnya, semburan aroma tubuh gadis terus mengalir ke hidung Dev, dan pada saat yang sama, kelembutan yang datang dari punggungnya membuat Dev Chen sedikit kesal. Kelly berbaring telentang, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan telapak tangannya dengan lembut menekan leher Dev. Dalam sekejap, cupangan berwarna merah tua muncul di leher Dev. Nona Lin, apa yang kau lakukan? Dev Chen bertanya dengan heran. Oh, tidak ada. Aku baik-baik saja sekarang, kamu bisa menurunkanku. Kelly tersenyum diam-diam. Kau. Dev Chen terdiam beberapa saat, tapi Kelly melepaskannya. Kelly tersenyum pada Dev, lalu berjalan ke depan dengan gembira. Di sisi lain, Dev Chen tampak bingung dan tidak mengerti kenapa Kelly tersenyum padanya, dan senyuman itu agak aneh. Memikirkan tekanan tiba-tiba Kelly di lehernya barusan, dia buru-buru menyentuhnya dengan tangannya, tetapi tidak menemukan apapun. Orang ini, apa yang dia lakukan? Dev Chen terdiam beberapa saat, tapi tetap ditindaklanjuti. Tulang-tulang di seluruh tanah mengeluarkan suara berderit saat mereka menginjaknya, tapi Kelly sepertinya tidak takut lagi. Tepat setelah keduanya berjalan jauh, mereka menemukan bahwa masih belum ada orang lain, dan mereka tidak tahu di mana yang lain jatuh. Namun, tepat di depan mereka, sebuah rumah muncul. Rumah ini tidak terbuat dari pasangan batu, tetapi lebih seperti dibangun di dalam kehampaan. Karena rumah itu menjulang, dan disertai dengan kekosongan yang terpelintir, rumah itu juga terpelintir dan berubah bentuk. Apakah kita dalam ilusi? Melihat rumah yang tiba-tiba muncul, Kelly mengerutkan kening. Tidak mungkin, jika kita dalam ilusi, saya akan dapat mendeteksinya pertama kali. Dev Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatannya ditekan, lautan pengetahuan tidak terkalahkan. Jika Anda ingin lawan berada dalam ilusi, Anda harus mengendalikan lautan pengetahuan lawan dalam diam. Namun di lautan pengetahuan Dev Chen ada iblis besar seperti Raja Iblis Awan Merah yang menjaganya, belum lagi kehadiran buku emas surgawi, ilusi macam apa yang bisa mengendalikan lautan pengetahuannya. Ada apa dengan rumah itu? Terlihat sangat ilusi? Kelly bertanya dengan bingung. Mengapa tidak ada bayangan orang lain? Apakah kau ingat bahwa binatang guntur mengatakan bahwa ada sisa jiwa kultivator iblis? Diperkirakan rumah ini adalah tempat tinggal sisa jiwa kultivator iblis. Karena semua yang tersisa dari kultivator iblis adalah sisa jiwa, bukan tidak mungkin membangun rumah di kehampaan. Ayo pergi dan lihat-lihat. Setelah berbicara, Dev Chen berjalan menuju rumah itu dengan rasa ingin tahu. Kelly mengikuti ke belakang, tubuhnya tanpa sadar mendekat, dan dia hampir memeluknya secara langsung. Entah apa, dia bersandar di belakangnya, merasakan rasa aman. Meskipun dia tidak saling kenal, rasa aman yang diberikan oleh pria adalah sesuatu yang tidak dapat digantikan oleh orang lain. Ketika mereka berdua datang ke rumah ilusi, pintu rumah perlahan terbuka. Pada saat ini, baik Dev Chen dan Kelly menjadi sedikit aneh. Tapi mereka sudah tiba di sini, dan mereka masih menggigit peluru dan masuk, diikuti oleh Kelly. Kekuatan keduanya ditekan, tetapi mereka berani masuk. Mereka memang memiliki sedikit nyali. Tapi saat mereka masuk, pintu di belakangnya tiba-tiba tertutup, dan kemudian pemandangan di depan mereka berdua berubah. Apa yang muncul di depan mereka berdua adalah aula besar, yang sangat megah, dan jelas berbeda dari rumah kecil yang baru saja mereka lihat dari luar. Di kedua sisi aula utama, lebih dari selusin binatang batu yang tampak aneh tertata rapi, dan api menyala di mulut setiap binatang batu, menerangi bagian dalam aula utama dengan sangat terang.
Di tengah aula, seorang pria acak-acakan sedang duduk membelakangi mereka. Dev Chen melihat sekilas, tidak mungkin untuk mengatakan apakah orang ini adalah sisa jiwa atau tubuh fisik. Sekarang, tidak ada cara untuk memancarkan kesadaran ilahi untuk mengeksplorasi. Permisi senior, kami tidak berniat menyinggung, mohon maafkan saya. Dev Chen berkata dengan menangkupkan kepalan tangan ke arah pria itu. Tidak peduli siapa lawan bicaranya, Anda harus selalu bersikap sopan terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, Anda tidak memukul orang yang tersenyum dengan tangan terkepal. Dev Chen mengetahui bahwa dia tidak memiliki kekuatan sekarang, dia hanya dapat menurunkan postur tubuhnya. Sekarang bukan waktunya untuk berpura-pura. Pria itu perlahan berbalik dan menatapnya dengan mata yang dalam. Kemudian pemandangan di depan mereka berdua berubah. Dev Chen menatap langsung ke mata lawan tanpa rasa takut, dia bisa yakin bahwa lawannya adalah tubuh dari sisa jiwa. Apa? Tidak tersinggung. Pria itu bangkit perlahan, hei bocah. Kau jelas-jelas datang ke sini, dan kau bilang kau tidak bermaksud menyinggung? Saat ini, Dev Chen bisa melihat seluruh tampilan pria itu dengan jelas. Sebuah jubah hitam menutupi seluruh tubuhnya. Saat pria itu bangun, aura dingin dan jahat muncul di wajahnya. Melihat tubuh sisa jiwa pria itu, Dev Chen sangat ingin memarahi, kau berpura-pura menjadi apa? Jika Dev Chen tidak ditekan, dia akan memarahi saat ini. Tapi sekarang, dia harus menundukkan kepala di bawah atap, dan dia hanya bisa berpura-pura lemah. Senior, kami hanya ingin tahu, itu sebabnya kami ada di sini. Sama sekali tidak ada arti lain. Dev Chen menjelaskan dengan penuh semangat. Jika orang ini bergerak, dia tidak tahu apakah dia bisa menghadapinya, jadi lebih baik tidak memprovokasi. Ya, kami hanya ingin tahu, jika kau tidak menyukainya, kami akan pergi sekarang. Setelah melihat ini, Kelly buru-buru menarik Dev Chen dan berencana untuk pergi. Mau pergi? Pergi kemana bocah? Pria itu berbicara, tanpa izin saya, Anda tidak dapat melakukannya. Sejujurnya, saya melakukan itu ketika kalian berdua datang ke sini, jika tidak, mengapa orang lain tidak melihat aula ini? Saya tidak tahu apakah senior sengaja menarik kami ke sini, apa yang disebut itu? Saat ini, Dev Chen memiliki firasat buruk di hatinya. Dia merasa bahwa sisa jiwa kultivator iblis itu takut dia akan merebut rumah itu. Meskipun kekuatannya akan berkurang secara signifikan setelah dia mengambil rumah itu lebih baik daripada gumpalan jiwa yang tersisa yang terperangkap di sini sepanjang waktu. Jika itu masalahnya, orang ini pasti mencoba mengambil tubuhnya. Bukan apa-apa. Saya telah berada di sini selama ribuan tahun, tetapi saya terjebak di sini dengan basis kultivasi saya. Saya sedikit tidak rela. Jadi aku perlu meminjam tubuhmu untuk meninggalkan tempat yang rusak ini dan menikmati dunia luar. Pria itu tidak segan-segan berkata. Ketika Kelly mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dev Chen juga mengerutkan kening, senior, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Apakah Anda ingin kami membawa Anda pergi? Dev Chen masih berpura-pura bodoh. Tidak masalah jika kau tidak mengerti, kau akan tahu sebentar lagi. Pria itu tertawa, dan dia tertawa sangat muram. Wajah Kelly penuh ketakutan, dia menatap Dev Chen dan berkata, apakah kau bodoh? Dia ingin membawamu pergi, dia ingin menempati tubuhmu, dan kau akan benar-benar selesai saat itu. Dev Chen melirik Kelly, wajahnya penuh ketidakberdayaan, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dia hanya berpura-pura tidak tahu. Jika orang ini hanya mengambil rumah, saya berharap dia akan mengambil rumah itu. Selama dia berani memasuki lautan kesadarannya sendiri, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan segalanya, dan Raja Iblis Awan Merah pasti akan mengalahkan orang ini. Sekalipun jika Raja Iblis Awan Merah bukanlah lawannya, buku emas besar surgawi, yang berada di laut kesadarannya, bukanlah vegetarian. Gadis kecil ini lumayan, dan dia punya cukup otak. Pria itu menatap Kelly dan mengangguk puas. Jika kau ingin membawanya pergi dan mengapa kau membawaku ke sini juga? Kelly menatap pria itu dengan bingung. Saya telah berada di sini selama ribuan tahun, dan saya sudah lama tidak mencicipi seorang wanita. Setelah saya mengambil tubuhnya, harus selalu ada wanita yang bisa memuaskan saya bercinta. Pria itu menatap Kelly sambil tersenyum. Ketika Kelly mendengar ini, wajahnya memerah, dan kemudian kemarahan meledak dari matanya.
Sialan. Sialan, kau hanya sedikit sisa jiwa, kau berani memikirkan bercinta tanpa pandang bulu, hari ini aku akan memukulmu hingga berkeping-keping. Kelly sangat marah. Hahaha, kekuatanmu telah ditekan, tapi kau masih berani berbicara. Pria itu tertawa dengan senyum lebar. Dia tidak takut sama sekali. Meskipun dia adalah jiwa yang tersisa, dan kekuatannya telah menurun tidak sampai 1/10, tetapi untuk menghadapi mereka, orang-orang yang telah ditekan kekuatannya dan hanya orang biasa, dia masih bisa mencubit dengan pegangan di tangannya. Pergilah ke neraka. Kelly tiba-tiba membuka mulut dan telapak tangannya, dan tanda di telapak tangannya berkilau. Kemudian cahaya keemasan melesat ke arah pria itu. Pria itu tiba-tiba terkejut, sosoknya mundur dengan cepat, dan binatang batu di kedua sisi aula tiba-tiba mulai berputar. Cahaya keemasan menghantam binatang batu, dan itu terpantul di antara banyak binatang batu, dan kekuatannya berangsur-angsur menghilang. Melihat pukulan itu terlewatkan, wajah Kelly menjadi sangat jelek. Karena dia tahu bahwa dia hanya memiliki kesempatan ini. Sosok pria itu kembali kepada mereka, dan kemudian dia menatap Kelly, matanya penuh amarah. Kau gadis kecil, siapa lelaki tua itu? Mengapa kau memiliki rune yang dia gambar? Tidak peduli siapa kau, aku jatuh ke titik ini hari ini, itu adalah pekerjaan lelaki tua yang bau itu, dan aku akan melampiaskannya padamu. Setelah pria itu selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Sebuah kekuatan langsung mengangkat Kelly. Kelly hanya merasa bahwa dia mengalami kesulitan bernapas, dan dia takut dia akan mati. Kelly dengan putus asa meraih liontin batu giok itu, dan ketika dia ingin menghancurkan liontin batu giok yang menyelamatkan jiwa itu menjadi berkeping-keping, tiba-tiba sebuah cahaya pedang menyambar. Lepaskan dia. Dia melihat Dev Chen memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dia menebas pria itu dengan satu pedang. Niat pedang yang menakutkan itu sedikit mengejutkan pria itu, dan dia langsung melepaskan Kelly. Pedang ini, dia bahkan tidak tahu bagaimana pedang itu memotong. Nak, kekuatanmu telah ditekan, dan kau masih memiliki kekuatan seperti itu. Sepertinya kau memang kuat secara fisik. Sepertinya pilihanku benar. Jika tubuhnya tidak cukup kuat, dan kau masih belum bisa menanggung pengorbananku, kau bisa dibawa pergi olehku. Merupakan berkah bagi Anda untuk berkultivasi selama 100 tahun. Setelah pria itu selesai berbicara, dia langsung menuju Dev. Kali ini Dev Chen tidak menggunakan pedang pembunuh naga, tetapi memukul pria itu dengan pukulan tinju cahaya suci. Dia langsung menuju Dev. Dev Chen meledak dengan teriakan, bahkan jika itu adalah kekuatan fisik, itu membuat Dev Chen masih bisa mencapai 10.000 cahaya emas. Pria itu sedikit mengerutkan kening, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Cahaya menghilang, dan sudah tidak ada orang di aula. Tapi ketika Dev Chen sedikit bingung, tiba-tiba sebuah kekuatan menghantam, dan tubuh Dev terbang keluar dalam sekejap. Boom! 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 Duar! Tubuh Dev Chen menghancurkan beberapa binatang batu dan menghantam tanah dengan keras. Begitu dia berhenti, Dev Chen mulai memuntahkan darah, jelas terluka parah. Dev. Setelah melihat ini, Kelly buru-buru berlari, menatapnya dengan gugup. Dev Chen melihat Kelly, dia terdiam beberapa saat. Jika bukan karena wanita ini, dia mungkin berpura-pura bodoh dan membiarkan pria itu memasuki lautan kesadarannya tanpa curiga dan menyerahkan dirinya. Nak, kau masih tahu keterampilan tinju iblis besar. Jika saya tidak salah, pukulan Anda harusnya adalah teknik milik iblis angin. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa setelah ribuan tahun kemudian, keterampilan luar biasa iblis angin masih akan muncul pada seorang biksu kecil seperti Anda. Saat aku membawamu pergi, aku akan banyak meningkatkan kekuatanmu. Sosok seorang pria perlahan muncul di udara di aula utama, menatap Dev Chen dan Kelly. Bersambung ke episode 419. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.